Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Kompleks Yuka, Medan Marelan. Belasan lembu di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Deli Serdang meninggal mendadak. Seorang penjual makanan pecel di Kabupaten Mandailing Natal maju menjadi caleg DPRD. Kita ke informasi selanjutnya. SPBU kerap dijadikan tempat beristirahat bagi warga yang menempuh perjalanan jauh. Namun seorang pemudik libur Natal dan Tahun Baru jadi korban pencurian di salah satu SPBU di Labuan Batu Selatan. Pencuri ini memanfaatkan gelap malam untuk mencuri barang bawaan pemudik yang beristirahat di SPBU. Personel kepolisian dari Polsek Torgamba, Labuhan Batu Selatan meringkus kedua pelaku pencurian barang pemudik. Pelaku diringkus saat berada di stasiun pengisian bahan bakar. Kedua tersangka merupakan kakak beradik, yaitu Ardiansyah dan adiknya Saputra. Keduanya tertangkap setelah mencuri tas tangan pemudik asal Jambi yang tengah beristirahat dalam perjalanan dari Medan ke Jambi. Korban Gustiani bersama keluarganya beristirahat di SPBU tersebut. Dan pada saat beristirahat, kunci mobil terbuka, tidak terkunci. Karena orang tua suami si Gustiani ini, korban Gustiani ini ke kamar mandi, ke toilet. Sehingga ada kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku. Akibat ulah tersangka, korban mengalami kerugian uang tunai 2 juta rupiah, handphone, perhiasan, serta kartu identitas dan kartu ATM. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tenggelamnya kapal dan terdamparnya para pengungsi Rohingya di Pulau Beting Camar, Kabupaten Deli Serdang. Polisi curigai ada unsur kesengajaan dan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Back your home. Polres Pelabuhan Belawan mulai melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap terdamparnya para pengungsi Rohingya di Pulau Beting Camar, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu malam kemarin. Kedatangan para pengungsi Rohingya ini menimbulkan kerugian masyarakat di sekitar. Karenanya, ada dugaan unsur kesengajaan kapal tersebut karam di perairan Desa Karanggading. Indikasi adanya perdagangan orang itu beranjak dari keterangan warga yang mengaku melihat 3 kapal hendak berlabuh. Namun 2 kapal diantaranya kembali berlayar setelah diusir warga dan 1 kapal yang membawa 157 pengungsi karam. Diduga kapal yang ditumpangi para pengungsi tersebut sengaja dilubangi. Selain itu, nahkoda yang membawa kapal para pengungsi itu diduga melarikan diri. Untuk mengusut kasus ini, polisi akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk imigrasi, untuk mendalami dugaan indikasi tersebut. Informasi itu masih kita dalami. Kita juga masih menyelidiki kebenaran informasi itu, apa benar apa enggak. Karena posisi kami di sana, masyarakat, orang-orang yang pengungsi sudah dalam keadaan di dalam tenda, sudah disiapkan oleh masyarakat setempat. Saat ini para pengungsi Rohingya masih berada di Pulau Beting Camar, menunggu proses lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang penjual makanan pecel di Kabupaten Mandailing Natal maju mencalonkan diri pada kontestasi pemilu tahun 2024. Ia berkampanye pada para pelanggan yang datang ke warungnya. Apa motivasinya menjadi caleg? Berikut info selengkapnya. Seorang wanita penjual pecel dan gorengan di Mandailing Natal mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ia pun berkampanye melalui pelanggan yang datang ke warungnya. Kampanye dengan biaya yang tinggi yang banyak dilakukan oleh caleg lain tak menjadi hambatan bagi salah satu perempuan bernama Yuliani ini.
Sehari-hari ia berjualan pecel dan gorengan di Jalan Lingkar Timur, Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Ia yakin dengan mengkampanyekan dirinya kepada pelanggan pecel di warungnya, ia mampu menembus kursi DPRD pada pemilu 2024 mendatang, tanpa harus sibuk berkampanye dari rumah ke rumah. Kartu nama serta spanduk kecil di warungnya menjadi alat kampanye yang membuatnya juga banyak dikenal pelanggan baru di warungnya. Saya ikut akhir-akhir ini sepertinya usaha mikro kurang sangat diperhatikan di Mandailing Natal ini. Dan satu lagi, saya sangat yakin pemilih sekarang sudah mulai pintar dan tidak lagi kalah dengan iming-iming uang. Jadi saya akan membuktikan, saya ingin jadi bukti bahwa bisa terpilih sebagai calon DPR tanpa uang. Mudah-mudahan dari dulu semenjak kita kenal dia baik, pelayanannya memuaskan, dan masakannya pun juga selera kita. Jadi Ibu dukung nggak kira-kira kakak ini buat nyalon ini, Bu? Ya jelas tuh. Meski untuk pertama kalinya maju sebagai calon DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Yuliana mengaku bertekad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ia nilai selama ini belum tersalurkan oleh anggota DPRD yang sudah terpilih. Ia akan memperjuangkan nasib para pedagang kecil serta masyarakat kurang mampu. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. KPUD Kabupaten Labuan Batu melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang akan digunakan pada pemilu 14 Februari mendatang. Saat penyortiran ditemukan sejumlah surat suara rusak. Pengerjaan sortir lipat surat suara logistik pemilu ini melibatkan 150 pekerja. Kegiatan ini berlangsung di Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labuan Batu, Jalan WR Supratman, Rantau Prapat. Saat ini tahap pengerjaan sortir lipat surat suara untuk DPRD Kabupaten dengan 5 daerah pemilihan. Sebelumnya, KPUD Labuan Batu telah melakukan sortir lipat untuk surat suara DPR RI Dapil Sumut 2 dan menemukan sebanyak 163 surat suara yang rusak atau gagal cetak, serta surat suara DPRD Provinsi Sumut Dapil 6 dan menemukan 144 surat suara yang tidak bisa dipergunakan. Melakukan sortir lipat untuk jenis surat suara DPR RI dan juga DPRD Provinsi. Untuk DPR RI itu ada sebanyak 163 yang kita temukan itu rusak atau sobek akibat dari cacat cetak. Kemudian untuk provinsinya hampir sekitar 144 yang dianggap itu gagal cetak atau tinta yang meluber di dalam surat suara. Kalau kita terkait dengan kebutuhan, insya Allah aman. Tahapan sortir lipat surat suara untuk DPRD Kabupaten ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu setempat untuk memastikan prosedur tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan. Karena ini di pihak ketiga kan, kita takut bahwa pihak ketiga ini hanya mengejar target pelipatan, tidak lagi mensortir. Sementara yang harus dilakukan adalah mensortir untuk memastikan bahwa surat suara itu benar-benar di dapil yang sama, tidak bertukar, dan memastikan tidak ada yang tercoblos atau bertanda. Inilah kami mengapa melakukan pengawasan melekat terhadap sortir lipat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuan Batu. Sementara itu, logistik surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden serta DPD masih dalam perjalanan distribusi menuju Kabupaten Labuhan Batu. Tia Lewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.